yang saya semoga Tuhan menolong saya. Nah, barang ini kan sudah negara. Bagaimana caranya dia mendapatkan? Apakah kalau misalnya orang memutaran rumah apa berarti apa ini ngemaling dari ya, makanya saya bilang ditinjam. Tapi kan surat daripada presiden terserah urusan mereka kalau itu yang penting ada di sini. Kalau misalnya orang kehutanan keberatan barang ini diajukan ke sini, kalau memang dijadikan sebagai bukti, kalau bisa dijadikan sebagai bukti, baru kita minta. Karena kan ini kebetulan kan tiba-tiba dibawa langsung kita periksa. Kami minta kalau menjadikan bukti, silakan jadi bukti tambahan. Ya, makanya saya bilang kalau ini mau dijadikan bukti, kita periksa. Katanya mau dijadikan bukti, atau mau kita skor dulu? Mau kita skor dulu ini fotokopi. Tapi begini yang mulia, sebatas saksi kan menunjukkan proses itu dijadikan bukti. Nah, ini dijadikan bukti. Terlepas apa caranya mendapatkan dari sana. Kalau misalnya barang ini kan ada di sini urusan mereka, ya urusan mereka. Barang ini ada di sini, tapi karena mau diperiksa terkait batas ini, berarti sebenarnya tadi ditanyakan mau dijadikan bukti nggak? Mau dijadikan bukti kan Bapak juga kemarin. Berkas Bapak udah ada yang diperiksa sementara belum diajukan. Tapi karena pernyataan dari Bapak bahwa itu mau dijadikan bukti, kita periksa sebelum fotokopi yang dimaterai Bapak ajukan. Karena ada kemarin begitu kan? Dua saksi ini menerangkan apa aja nih Bang? Ya, kebetulan agenda sidang hari ini kan mendengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat, yaitu 2 orang saksi terakhir. Ya. Yang mana saksi pertama itu menerangkan tentang tata batas. Tata batas sebagai area penambahan kebun PT Utahaya. Jadi dia tadi sudah terangkan bahwa tata batas yang dibuat oleh saudara saksi tadi itu dari Dinas Kehutanan, bahwa itu adalah lingkup hutan. Jadi tidak ada terdapat di situ hak kepemilikan masyarakat secara pribadi-pribadi. Nah, itu dia tadi saksi pertama. Kemudian saksi kedua itu tadi dari prinsipal kita yang menerangkan mengenai perjanjian, perjanjian pasca perjanjian, bahwa dari keterangan ini tadi bisa kita ambil bahwa benar PT Hutahayan telah melakukan perjanjian kerjasama dengan KUD Setiabaru, namun pelaksanaan itu sampai sekarang tidak terlaksana. Kenapa? Kita dalam hal ini masih menunggu tanggung jawab KUD, termasuk pengurus-pengurusnya. Salah satu pengurus kan tadi ada itu penggugat. Nah, namun kita lihat dulu ke depannya bagaimana untuk saat ini. Tapi bagi kami itu fokus terhadap gugatan si penggugat. Apa yang digugat oleh si penggugat? Gugatan wan prestasi, hasil yang tidak dibayarkan atas pengolahan kebun si penggugat. Nah, sekarang si penggugat bertanya, apakah lahan si penggugat itu ada atau tidak? Sekarang kami tergugat tidak mengakui ada lahan itu masih, karena dasar-dasar kepemilikan ini kami curigai. Nah, tentu si penggugat keberatan dalam hal itu, dia tidak, betul kan? Nah, cuman kami pihak tergugat minta dasar kepemilikan itu jelas. Nah, itu aja. Jadi bagi kami tidak jelas kepemilikan, makanya saya bilang dari awal tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Tidak mungkin ada wan prestasi kalau tidak ada janji. Sekarang janji kami untuk mengolah lahan pribadi dia pun tidak ada gitu loh. Jadi bagaimana kami dikatakan wan prestasi? Jadi itu saya anggap itu kabur. Jadi kurang apa? Kurang pihak gugatan itu. Jadi tapi ini di buktinya penggugat, kita pernah dengar beberapa sidang yang sudah berlalu, ada pernyataan atau ada surat bahwasanya upah rencek saya jelaskan sudah itu. Dibayarkan. Itu ada bukti T15 itu. Itu kan imas rencek. Sekarang dalam perjanjian itu imas rencek itu ada nggak klausalnya disebutkan di situ? Pengelolaan lahan si penggugat kan tidak ada. Dalam satu perjanjian kalau tidak memuat klausa yang lengkap dan jelas objek, terutama objeknya, berapa keluasannya, berapa hasilnya, tentu itu perjanjian itu kan tidak jelas. terus Bang, ada di berita acara Bang, di berita acara sesuai dengan pengakuan HW juga yang ada rekaman. Itu kan Pak Wilmar sudah mengaku sendiri itu lahan Pak Haji Safi ada. Itu kan masih lisan. Kan tadi dibilang Pak HW Hutahayan itu teman dekat sama Haji Safi Lubis. Pada dasarnya Pak HW percaya bahwa lahan Safi itu ada.
Tetapi setelah dicek di lapangan tidak jelas. Bahkan peta-peta yang ditunjuk oleh si penggugat itu peta tanahnya yang berdasarkan SKT ini kita gabungkan dengan gambar di SKT, karena setiap SKT pasti ada gambar dan bentuk tanah. Tidak sesuai dengan peta. Jadi di mana yang menyimpang gitu? Terus apa harapan abang sidang ini, Bang? Harapan kami tentunya kepada majelis hadirlah untuk dalam memutus perkara ini, itu aja. Ke sidang ke depan sidang apa nih, Bang? Kebetulan agenda sidang berikutnya itu untuk kesimpulan, Berapa hari itu, Bang? konklusi 2 minggu tanggal 1 September. Oke, makasih Mas. Dari sidang hari ini kan mendengarkan kesaksian dari pihak tergugat. Dari kesaksian dari pihak tergugat menghadirkan 2 saksi hari ini, seperti apa nih menanggapi hal ini? Baik, terkait dengan saksi yang diberikan oleh tergugat, pada intinya kita menanggapinya begini, bahwasanya saksi-saksi tersebut belum ada memberikan sebuah jawaban daripada tergugat. Intinya tetap pada keterangan tersebut menguntungkan kepada kita. Kenapa? Karena dari salah satu saksi menyatakan ketika dilakukan tapal batas tadi, ternyata di situ ada, menurut beliau fakta di situ didapat ada tanah daripada kebun-kebun masyarakat, baik karet apa segala macam. Itu urusannya harus itu pembebasan daripada pengelola, dalam hal ini PT, ya kan? Dia harus mengelola, atau kalau tidak dia ganti rugi diinklap begitu. Memang itulah aturannya yang benar harusnya kan, dan dia tidak boleh mengelola sebelum dia, makanya tadi sampaikan harus clear dulu, harus bersih dulu, clear and clean, bersih dan bersih begitu. Itu tadi terkait dengan keterangan daripada kata-kata tadi tergugat 2 itu Pak Sianturi tadi mengakui bahwasanya perjanjian itu masih sah begitu, dan turunan selanjutnya baik terkait dengan perjanjian antara daripada PT Huta Hayan dengan klien kita Pak Haji Sapi Lubis masih sah begitu. Itu pada intinya. Cuman tidak dilaksanakan. Mereka tidak laksanakan. Apa alasan saksi? Tidak melaksanakan perjanjiannya. Iya, alasan mereka tadi itu secara dalilnya itu bahwasanya itu tadi mereka katakan tidak tahu apa yang menjadi dalil alasan mereka tadi. Tidak tahu ya apa yang tidak menjadi. tahu, karena Senturi tadi menyatakan bahwa secara personal dia tidak paham begitu. paham. Iya, tidak paham. Makanya disitulah kerugian daripada klien kita itu. Ketika mereka sudah mengelola lahan daripada klien kita, ternyata mereka tidak melaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan itu, disitulah kerugiannya, prestasinya Ya, gitu. tadi ada 2 saksi, Pak. Ya, Yang satunya dari mana, Pak, saksi? satu dari Kehutanan mantan ya udah pensiun ya, yang satu lagi langsung daripada pihak PT Hutan sendiri. Tadi ada saksi yang tidak diambil sumpahnya, kenapa tadi itu? Iya, tidak diambil sumpah karena dia berhubungan langsung dengan PT Huta Hayan, artinya dia mendapatkan di situ hubungan, dapat gaji, dapat upah kan. Dia bekerja di Iya, bekerja di situ. Jadi sesuai dengan hukum acara itu tidak diperkenakan untuk disumpah begitu. Oke. Terdengar tadi kan ada salah satu dapat lahan 2 hektar. Dari mana ceritanya? Iya, lahan 2 hektar itu berdasarkan SK, katakanlah SK daripada bupati kan. Itu yang kita tahu, itu kita sampai sekarang juga nggak tahu apakah itu terkait dengan katakanlah tadi masalah pola KKP atau bagaimana gitu. Sampai sekarang itu belum terjawab juga. Terus apa sidang selanjutnya ini? Kesimpulannya. Berapa lama itu kesimpulan? 2 minggu. Oke.